Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang database manajemen sistem atau DBMS dan komunikasi data. Di kelompok 4 ini kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Kalya Agil Prastia dengan NIM 202053041. Yang kedua ada Jelita Salsabila dengan NIM 202053042. Yang ketiga ada Muhammad Ridwan dengan NIM 202053046. Dan yang terakhir, yang keempat ada Sasha Ramadhani Putri dengan NIM 202053048. Yang pertama, saya akan membahas tentang database manajemen sistem atau DBMS. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian basis data menurut para ahli. Basis data itu sama dengan database. Jadi kita sebagai orang awam pasti kurang familiar. Jadi apa sih basis data atau database itu sendiri? Nah, yang pertama, menurut Martin pada tahun 1977, basis data adalah kumpulan rekaman data berbasis tipe yang memiliki relasi satu sama lain. Yang kedua, menurut Kristanto pada tahun 1994, basis data adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada untuk digunakan dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Yang ketiga, menurut C.G. Date pada tahun 1981, kumpulan file data yang terorganisasi, terintegrasi, dan bisa dipakai bersama. Yang keempat, menurut Kenneth C. Louden, John P. Louden pada tahun 2010, basis data adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundasi data. Yang terakhir, yang kelima, menurut ECT Database atau Database Research Management, Dr. Sopyansah Jayaputra M.Sis pada tahun 2010, menjabarkan bahwa basis data adalah kumpulan dari data yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak atau bantuan dalam mengoperasikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database manajemen sistem secara keseluruhan. Karena tadi kita sudah tahu apa sih itu basis data atau database. Nah, sekarang secara keseluruhannya database manajemen sistem itu apa sih pengertiannya? Nah, yang pertama menurut Dr. Sopyansah Jayaputra M.Sis pada tahun 2010 menjabarkan DBMS itu adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Nah, yang kedua, menurut Asep Herman Susanto pada tahun 2004, manajemen sistem basis data atau DBMS itu adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Oke. Untuk materi selanjutnya atau database atau tentang DBMS secara keseluruhan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kali ini di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen pada DBMS. Pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini adalah perangkat keras yang dapat berupa satu personal komputer atau PC, satu mainframe, maupun satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Perangkat keras yang dibutuhkan tergantung pada permintaan atau kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Kedua yaitu software atau perangkat lunak. Komponen dari perangkat lunak terdiri dari berbagai perangkat lunak DBMS itu sendiri dan program aplikasi bersamaan dengan sistem aplikasi termasuk perangkat lunak jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. Yang ketiga yaitu manusia, dibagi menjadi tiga yaitu database designer, application developer, dan end user. Keempat yaitu prosedur. Prosedur menunjukkan bagaimana instruksi dan aturan yang mempengaruhi desain dan penggunaan dari database.
Bagi para pengguna sistem dan para staf yang mengatur dokumen prosedur yang dibutuhkan dan bagaimana cara menggunakan atau menjalankan sistem. Kelima yaitu data. Data berperan sebagai jembatan antara komponen mesin yaitu hardware dan software dan komponen manusia itu sendiri, prosedur dan manusia. Database berisi berbagai banyak data maupun data metadata, yaitu data tentang data. Struktur dari database disebut skema. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi DBMS. Tujuan pertama adalah menyediakan penyimpanan sistem. Bagaimana di zaman sekarang penyimpanan itu merupakan hal yang penting bagi manusia itu sendiri, sehingga manusia menciptakan bagaimana dia bisa menyimpan dengan kapasitas besar. Kedua yaitu kemudahan pemasukan data. Di zaman sekarang semua pasti ingin instan, oleh karena itu diciptakanlah DBMS. Ketiga yaitu pengendalian data untuk setiap siklus. Keempat adalah pengamanan data. Selanjutnya adalah fungsi dari DBMS. Pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Pada DBMS kita bisa melakukan penyimpanan data itu sendiri, maupun kita bisa mengambil dan kita juga bisa merubah data itu sendiri. Kedua yaitu katalog yang dapat diakses pemakai. Jadi setiap pemakai dapat melihat data apa yang disimpan dalam data DBMS. Mendukung transaksi. Keempat, melayani control century. Kelima, melayani recovery, melayani autorisasi, mendukung komunikasi data, melayani integrity, melayani data independence, dan terakhir adalah melayani utility. Lalu ada komunikasi data. Pengertian komunikasi data menurut Suryadi tahun 2003. Komunikasi data merupakan bagian dari teknologi komunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, komunikasi data ini bisa dilakukan oleh 2 atau lebih komputer yang jenisnya sama maupun berbeda. Kemudian ada model komunikasi data. Di sini ada gambar ilustrasi dari proses komunikasi data. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi data, yaitu yang pertama adalah sumber atau source. Sumber atau source ini fungsinya menghasilkan data untuk ditransmisikan. Nah, contohnya itu adalah personal komputer, handphone, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pemancar atau transmitter. Ini berfungsi untuk mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Lalu yang ketiga adalah sistem transmisi atau transmission system. Nah, ini tugasnya adalah membawa data yang nantinya akan dikirimkan ke penerima. Lalu yang keempat adalah penerima atau receiver. Nah, ini mempunyai tugas mengubah sinyal menjadi data. Berkebalikan dengan pemancar tadi mengubah data menjadi sinyal. Nah, sedangkan penerima ini mengubah sinyal menjadi data. Lalu yang terakhir adalah tujuan. Tujuan akhir data atau pengambilan data. Selanjutnya adalah komponen komunikasi data. Pada komponen komunikasi data di sini terdapat 5 aspek, yaitu pengirim, penerima, pesan atau data, media pengiriman, dan protokol. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirim data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis.
Kemudian ada penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Yang ketiga ada pesan atau data. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, bisa berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau komunikasi dari semuanya. Yang keempat ada media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berupa kabel, bisa juga berupa cahaya maupun gelombang, dan juga bisa berupa cahaya maupun gelombang magnetik. Yang terakhir di sini ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Dan selanjutnya ada tujuan komunikasi data. Di sini terdapat 7 tujuan, yaitu yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Lalu yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keenam, mendapat data langsung dari sumbernya, mempertinggi kehandalan. Lalu yang terakhir adalah mempercepat penyebar luasan informasi. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami kelompok 4 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.